Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelas 447, yang beranggotakan Aulia Rahmadani, absen 7, Yanuar Ariduyanto, absen 26, dan saya sendiri, Zaki Zafiri, absen 27. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pricing cost method, tepatnya pada bagian cost plus pricing dan non-cost factors dalam pricing. Yang pertama, kita akan membahas tentang cost plus pricing. Cost plus pricing method ini sendiri adalah penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produk. Strategi penetapan harga biaya plus atau cost plus pricing juga kerap disebut dengan istilah markup harga. Cost plus pricing merupakan strategi yang sangat sederhana dalam menetapkan harga barang dan jasa. Dalam menetapkan harga biaya plus, perusahaan bisa menambahkan biaya materi langsung, biaya overhead, hingga biaya tenaga kerja. Persentase markup inilah yang akan diambil sebagai laba. Selanjutnya, langkah atau tahapan untuk menentukan cost plus pricing sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan full cost, yaitu menambahkan direct material ditambah dengan direct labor ditambah dengan FOH. Yang kedua, kita menentukan target operating income dengan mengalihkan return on investment atau ROI dikali dengan invested capital. Yang ketiga, kita menentukan persentase markup, yaitu membagi target operating income dengan total cost. Yang keempat, kita menentukan prospective selling price, yaitu full cost ditambah dengan markup. Selanjutnya, contoh soal tentang cost plus target rate of return on investment. Di sini diketahui direct material sebesar 2.500, direct labor sebesar 1.000, FOH 500, target produksi dan penjualan yaitu 6.000 per unit. Asumsi capital invested pro value yaitu sebesar 12 juta. Asumsi target return on investment atau ROI yaitu sebesar 10%. Yang ditanyakan di sini berapa cost plus pricing. Langkah pertama untuk menjawab soal di atas, kita menentukan full cost, yaitu menambahkan direct material sebesar 2.500 ditambah dengan direct labor sebesar 1.000 ditambah dengan FOH sebesar 500 dan mendapatkan full cost-nya 4.000. Selanjutnya, kita menentukan target operating income per unit of pro value. Di sini diketahui invested capital sebesar 12 juta, target rate of return on investment atau ROI-nya sebesar 10%. Selanjutnya kita mencari target annual operating income, yaitu mengalihkan invested capital sebesar 12 juta dikali dengan ROI sebesar 10%. Kita dapatkan 1.200.000. Selanjutnya kita cari target operating income per unit of pro value, yaitu dengan membagi 1.200.000 dibagi dengan unitnya 6.000, mendapatkan 200. Langkah selanjutnya menentukan persentase markup, yaitu membagi target operating income per unit sebesar 200 dibagi dengan full cost, yaitu sebesar 4.000. Jadi persentase markupnya mendapatkan 5%. Setelah itu kita menentukan prospective selling price dengan menambahkan total cost sebesar 4.000 ditambah dengan markupnya sebesar 200. Jadi prospective selling price-nya mendapatkan 4.200. Selanjutnya ada non-cost factor in pricing decision atau faktor non-biaya dalam penentuan harga. Yang pertama ada price discrimination atau diskriminasi harga, yaitu penetapan harga yang berbeda untuk produk atau jasa yang sama dengan memanfaatkan elastisitas permintaan. Price discrimination sendiri dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada diskriminasi harga derajat ke-1, yaitu dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda-beda untuk setiap konsumen berdasarkan willingness to pay atau kemampuan daya beli. Jadi masing-masing konsumen dibedakan pada kemampuan daya belinya. Walaupun harga yang ditetapkan berbeda-beda, tetapi biaya yang dikeluarkan oleh produsen adalah sama. Contohnya, seorang dokter yang mengetahui bahwa tingkat ekonomi pasiennya lemah.
dokter tersebut bisa meminimalkan biaya atau bahkan menggratiskan biaya berobat dari pasien dengan ekonomi lemah tersebut. Namun berbeda halnya jika ada pasien yang memiliki tingkatan ekonomi yang lebih baik, maka dokter tersebut bisa menerapkan tarif atau menerapkan harga terhadap pasien dengan ekonomi yang lebih baik tersebut. Meski harga yang diberi oleh dokter tersebut berbeda-beda, namun dokter tetap mempunyai biaya yang sama dalam mengobati kedua pasien tersebut. Selanjutnya, diskriminasi harga derajat kedua. Diskriminasi harga derajat kedua dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda-beda pada jumlah batch atau lot atau volume produk yang dijual. Contohnya, perbedaan harga per unit pada pembelian grosir dan pembelian eceran. Semisal kita membeli mie instan secara eceran atau sebungkus dengan membeli mie instan secara sekardus atau secara grosir, tentu harga per unitnya lebih murah ketika kita membeli secara grosir atau secara satu kardus. Selanjutnya ada diskriminasi harga derajat ketiga. Di dalam diskriminasi harga derajat ketiga, penetapan harga berbeda-beda dengan mensegmentasikan konsumen berdasarkan variabel-variabel tertentu. Misal variabel geografis, variabel sosial, dan variabel non-volume lainnya. Ilustrasinya sebagai berikut. Harga tiket pesawat pulang pergi Boston San Francisco sebesar $450 jika penumpang menginap di San Francisco sampai dengan Sabtu malam. Sementara itu, apabila penumpang tidak menginap di San Francisco dan sampai dengan Sabtu malam, harganya $1.000. Terdapat perbedaan sebesar $550. Alasan perbedaan tersebut adalah menurut perusahaan penerbangan atau pesawat, penumpang yang tidak menginap sampai dengan Sabtu malam adalah pebisnis yang traveling cost-nya ditanggung oleh perusahaan, sehingga pebisnis tersebut atau penumpang tersebut tidak peduli dengan harga. Sedangkan penumpang yang menginap sampai dengan Sabtu malam adalah wisatawan atau turis untuk berlibur, yang traveling cost-nya ditanggung sendiri, sehingga dia sangat peduli atau memperhatikan traveling cost tersebut. Yang kedua ada peak load pricing. Ya, ini penetapan harga yang lebih mahal apabila permintaan meningkat atau produk yang tersedia tinggal sedikit. Contohnya, perusahaan transportasi yang menaikkan harga tiket pada masa mudik lebaran atau liburan. Yang ketiga ada international pricing, yaitu harga jual produk atau jasa yang berbeda-beda antar negara dengan menyesuaikan daya beli masyarakat di masing-masing negara tersebut. International pricing umumnya terdapat pada perusahaan multinasional yang menjual produknya di berbagai negara, dengan harga jual yang berbeda-beda di setiap negaranya yang biasanya disesuaikan dengan daya beli masyarakatnya.